Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 54 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di dalam kuali langit yang membara. Tiga sosok berdiri dengan sikap yang tanpa acuh tak acuh. Pandangan mereka menyapu ruang di sekitarnya dengan penuh rasa percaya diri, tanpa sedikit pun kekhawatiran terperangkap dalam dimensi misterius itu. Di hadapan mereka, Lindong muncul perlahan. Sosoknya dikelilingi oleh cahaya samar yang memancarkan kekuatan dan ketegasan. Ketiganya, Wu Yuan, Chen Ling, dan seorang pria ketiga yang hanya dikenal dengan panggilan misterius, memandang Lindong dengan senyum sinis yang menghiasi bibir mereka. Dengan pandangannya yang menyapu tempat itu seolah-olah sedang menilai keindahan yang sepele, Wu Yuan berucap dengan nada tenang, "Aku tidak mengira kamu akan memiliki harta karun Yuan murni dengan domain di dalamnya." Chen Ling juga dengan senyum setajam pisau menimpali, tempat yang sempurna untuk membunuh seorang dan menghilangkan jejaknya. Tatapannya bergerak seperti kilat, menelusuri tubuh Lindong dengan ancaman tak terucapkan. Namun, Lindong hanya menanggapi mereka dengan senyum tipis sambil mencoba memperingatkan mereka. Memang di sini tidak ada satupun makhluk luar yang bisa menyaksikan apa yang terjadi. Wu Yuan tertawa kecil, kepalanya sedikit dimiringkan dan berucap, "Aku tidak menyangka kau mengetahui keberadaan Yimo." Saat ini, tampak wajah Wu Yuan yang berubah, matanya menyala dengan kedinginan yang mengerikan. Dia tidak lagi menyangkal dan pada saat itu tangannya terangkat. Di telapak tangannya, energi gelap yang jahat mulai berputar perlahan. Bukan ki kematian biasa, melainkan energi Yimo yang murni, kejahatan yang menyatu dengan hawa kegelapan. Lindong hanya menatap pemandangan itu dengan ekspresi muram dan berkata dengan nada pelan, "Jadi benar, tujuan kalian datang ke dunia guntur adalah untuk membebaskan Raja Yimo." Sambil menyeringai lebar, matanya mengernyit dengan kebencian terpendam. Wu Yuan mencoba mengejek, "Haha, kamu cukup pintar. Apakah Mo Luo yang memberitahumu? Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Mo Luo sekarang?" Lindong pun mencibir, "Dengan kekuatan simbol kuno yang berkobar dan simbol kuno petir, apa kamu pikir dia akan bertahan?" Wajah trio itu mengeras, pupil mereka bergetar seiring kemarahan yang melesat di balik mata mereka. Kata-kata Lindong seperti tusukan pedang, mengungkapkan kebenaran pahit yang mereka tahu namun enggan terima. Tanpa keraguan, Wu Yuan berkata, "Seseorang pasti akan membalas dendam pada Mo Luo. Tapi hari ini, kamu adalah sasaranku." Niat membunuh menyelimuti ruang itu ketika ketiganya mulai memancarkan energi mereka. Kekuatan Yuan yang tak terhingga bergetar di udara. Lindong hanya menyipitkan matanya, bibirnya menyunggingkan senyum penuh keyakinan. Dengan suara yang rendah, Lindong mengingatkan, "Jangan pikir kalian bisa seenaknya di wilayahku sendiri." Lindong kemudian mengangkat tangannya, mengatur segel rahasia. Dalam sekejap, kuali langit yang membara bergemuruh, ruangan yang melengkung dan mendistorsi seolah-olah menuruti perintahnya. 8 gerbang merah raksasa muncul di angkasa, masing-masing memancarkan panas dan kekuatan yang luar biasa. Suhu meningkat drastis, membuat kekuatan Yuan di sekitar menjadi liar dan tidak terkendali. Niat membunuh ketiga musuh itu berubah menjadi gerakan serentak saat mereka menyatukan kekuatan mereka, mengubah diri menjadi bayangan yang bergerak cepat, mencoba menyerang Lindong. Tetapi sinar merah yang keluar dari gerbang menghantam mereka, memaksa mereka mundur dengan nafas terengah. Sambil mengepalkan tangannya, Lindong kembali mengingatkan, "Sudah kukatakan ini wilayahku." Setelah itu, 8 gerbang itu berputar di udara, membentuk formasi yang kompleks dan berkilauan. Dari dalam muncul susunan cahaya merah yang menyelimuti ketiganya dalam penjara cahaya. Dengan suara yang menggema dan penuh determinasi, Lindong berseru, "Gerbang langit pembakaran tingkat 8, eksekusi iblis." Dalam sekejap, cahaya merah tiba-tiba mengelilingi trio Wu Yuan seperti rantai yang mengunci nasib mereka. Trio itu menyadari bahaya, segera menyalurkan energi mereka. Pilar kekuatan bercahaya setinggi 1000 kaki terbentuk dari tubuh mereka, meledak menuju gunung berapi yang terbentuk dari susunan Lindong. Ledakan bergemuruh, menggetarkan udara dan ruang di sekitarnya. Namun, kekuatan pilar itu hanya bertahan sesaat sebelum runtuh di bawah tekanan gunung berapi. Ketika sosok itu menatap ke atas dengan mata penuh kecemasan saat gunung berapi raksasa setinggi 10.000 kaki itu meluncur turun, menghancurkan pertahanan terakhir mereka.
Gemuruh besar mengguncang tempat itu, membuat tanah berguncang seolah diguncang gempa bumi. Lava merah mengalir deras, meresap ke segala arah dengan energi mengamuk yang mematikan. Lindong memandang pemandangan itu dengan nafas tertahan. Berbeda dari masa lalu, kekuatannya kini cukup untuk mengendalikan gerbang langit pembakaran tanpa mengalami kelelahan ekstrim. Namun, jauh di dalam hatinya, keraguan masih bergejolak. Dia tahu musuhnya bukan sembarangan. Mereka membawa sesuatu yang lebih gelap dari sekedar kekuatan Yuan. Sebuah suara meledak di tengah keheningan. Dari dasar gunung berapi muncul ki hitam pekat, kejahatan yang menggeliat seperti makhluk hidup. Energi jahat itu merayap ke segala arah, melahap gunung berapi dalam hitungan detik dan menimbulkan suara korosi yang menyeramkan. Fluktuasi energi yang jahat memenuhi udara, menutupi cahaya merah dari gerbang pembakaran langit. Keberadaan Yimo di tubuh ketiganya kini tak dapat disangkal. Dalam sekejap, simbol gelap dan petir muncul di matanya. Kini, saatnya memanggil kekuatan yang mampu menandingi makhluk jahat itu. Mata trio itu cekung dengan pandangan yang dipenuhi ki hitam jahat. Sementara pola-pola hitam merayap di wajah dan tubuh mereka menyerupai jaring laba-laba yang mengerikan. Aura gelap dan jahat memancar dari tubuh mereka, memancarkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dengan senyum dingin yang menyeratkan kejahatan murni, Wu Yuan berucap, "Hehe, Lindong, siapa sangka kamu akan memaksa kami mengaktifkan benih iblis ini? Kamu memang memiliki kemampuan yang cukup." Lindong tak mengeluarkan sepatah kata pun, namun sorot matanya mengeras. Dia tidak tahu apa itu benih iblis yang dimaksud Wu Yuan, tetapi instingnya memberitahunya bahwa bahaya ini bukanlah hal yang bisa diabaikan. Aura di sekeliling trio itu begitu pekat hingga mengancam, memicu kewaspadaan Lindong ke puncaknya. Tak ingin memberikan kesempatan lebih, Lindong segera mengangkat tangan, mengepalkannya, dan memerintahkan 8 gerbang langit membara di atasnya untuk beraksi. Fluktuasi energi yang menyala-nyala terpantul di langit, dan 8 gerbang itu bergetar hebat sebelum memancarkan sinar merah menyala. 8 aliran lava yang membara meledak keluar, menembus udara seperti naga api yang meluncur menuju musuh-musuhnya. Namun, trio Wu Yuan hanya menatap serangan itu dengan mata penuh rasa percaya diri. Dengan gerakan yang tampak anggun tetapi mematikan, tangan mereka terulur, dan 3 sinar cahaya hitam menembus udara, membentuk jaring yang padat dan mengerikan. Ketika lava bertabrakan dengan jaring itu, terdengar bunyi desis yang menusuk telinga dan asap putih membumbung ke udara. Lindong terkejut melihat bahwa serangan lavanya yang mematikan tidak mampu menembus jaring itu. Tawa rendah dan menyeramkan bergema di udara saat Lilei, salah satu dari trio, melangkah maju. Sambil menyeringai sinis, Lilei pun berkata, "Kamu telah memaksa kami menunjukkan rahasia terbesar kami. Sekarang, kau pikir kau masih bisa selamat hari ini?" Sehingga dengan kecepatan yang luar biasa, dia melesat mendekati Lindong. Jari-jarinya yang ramping melengkung seperti pisau berkilau di bawah cahaya hitam yang mengerikan. Mata Lindong menyipit saat dia menyambut serangan itu. Dalam sekejap, tongkat kaisar petir muncul di tangannya, memancarkan kilatan listrik yang berdenyut-denyut. Dengan gerakan yang penuh kekuatan, dia menghantamkan tongkat itu ke arah tangan Lilei yang mendekat. Suara dentuman keras terdengar saat petir yang mengamuk bertabrakan dengan telapak tangan Lilei, menciptakan percikan dan letupan energi yang menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Kekuatan dahsyat itu mengalir melalui tubuh Lindong, membuat tangannya terasa berat. Meski berhasil menahan serangan itu, Lilei tidak gentar. Malah, dia semakin agresif dan segera menyerang lagi dengan kecepatan yang mencengangkan. Di saat yang sama, 2 anggota trio lainnya, Wu Yuan dan rekannya, melepaskan diri dari susunan energi yang sebelumnya menahan mereka, mengepung Lindong dari kiri dan kanan. Dengan senyum puas tergurat di wajahnya yang tertutup pola hitam, Wu Yuan mencoba mengejek, "Kamu mungkin bisa bertahan melawan satu dari kami, Lindong, tapi bagaimana jika kami semua menyerangmu sekaligus?" Menyadari dirinya terjebak, Lindong memutuskan untuk bertindak cepat. 30 tato cahaya naga hijau yang kuat muncul dari tubuhnya, menyelimuti tongkat kaisar petir yang dipegangnya. Dengan ayunan yang penuh tenaga, dia menghempaskan tongkat itu ke arah Lilei, memaksa lawannya mundur dengan gelombang energi yang dahsyat. Namun, kemenangan singkat itu tidak memberi waktu bagi Lindong untuk bernafas. 2 serangan cepat dari belakang mengarah ke titik-titik vitalnya. Merasakan ancaman itu, dia mengayunkan tongkat kaisar petir dalam gerakan melingkar, menciptakan perisai petir yang menghantam serangan-serangan itu. Meski hanya cukup untuk memundurkan lawannya beberapa langkah, senyum mengejek muncul di wajah Wu Yuan saat dia menyaksikan upaya Lindong yang seolah sia-sia, sambil berkata, "Percuma saja, Yimoki ini tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Kau tidak akan mampu menembus pertahanan kami." Namun, kata-kata Wu Yuan terhenti ketika Lindong dengan nafas berat mengangkat pandangannya. Senyum tipis namun mengancam melintas di bibirnya. "Kalian benar, kekuatan biasa memang tidak cukup.
Tapi siapa bilang aku hanya mengandalkan itu? Trio Wu Yuan terdiam. Keheningan yang berat menggantung di udara saat Lindong mengangkat tangannya ke langit, dan ki hitam yang menutupi langit tersedot ke dalam pusaran yang perlahan terbentuk. Lubang hitam besar dengan lambang kuno berkilauan di dalamnya muncul, memancarkan aura yang memancarkan kekuatan tak terbatas. Melihat hal demikian, Wu Yuan pun seketika berteriak, "Itu simbol kuno pelahap." Suara teriakan itu penuh ketakutan dan keterkejutan. Tangan mereka yang sebelumnya dipenuhi kepercayaan diri kini gemetar. Lindong tidak memberi mereka waktu untuk memahami situasi. Cahaya petir menyala dari tangannya, dan simbol kuno petir muncul dengan kilatan yang menggetarkan langit, memanggil awan petir yang bergemuruh. Cahaya yang bersinar itu membuat ketiga lawannya mundur selangkah. Mata mereka dipenuhi dengan kepanikan. Mereka tahu simbol-simbol ini bukan hanya sekedar pusaka. Mereka adalah kekuatan purba yang bisa memusnahkan mereka sepenuhnya. Wajah mereka yang biasanya berisi keyakinan dan arogansi kini terdistorsi oleh kepanikan. Melihat Lindong memegang dua simbol kuno bukan hanya mengejutkan, itu adalah tanda kehancuran bagi mereka. Dengan suara yang pecah oleh rasa takut yang mendalam, Wu Yuan pun berseru, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu memiliki dua simbol kuno?" Hanya 8 simbol kuno yang ada di dunia ini, masing-masing begitu kuat hingga bisa membuat pemiliknya menjadi legenda yang ditakuti. Simbol kuno berkobar yang dimiliki oleh Moluo, penguasa laut iblis kacau, adalah contoh yang hidup seseorang yang kekuasaannya tak ada yang berani menggugat. Kini Lindong berdiri dengan dua di antaranya di genggamannya, simbol pelahap dan simbol petir. Tatapan Lindong dingin, tidak tersentuh oleh rasa belas kasihan. Cahaya hitam dalam salah satu matanya berputar seperti pusaran abadi yang bisa menelan segalanya. Sementara mata lainnya menyala dengan kilauan perak yang dipenuhi percikan petir yang liar. Kedua mata itu dengan intensitasnya yang saling melengkapi menyampaikan ancaman yang tak terucapkan. Trio di depannya merasakan darah mereka membeku. Ketakutan mendalam merayap seperti ular yang melilit hati mereka. Melihat mereka berusaha melarikan diri, Lindong hanya tersenyum tipis sambil mengejek mereka dengan suara yang datar. "Kalian ingin lari setelah mengetahui rahasia aku? Itu tidak mungkin." Dengan satu gerakan tangan, dia memanggil kekuatan simbol pelahap. Tiba-tiba, rantai cahaya hitam muncul dari lubang hitam yang berputar di atasnya, menembus udara dengan kecepatan luar biasa. Rantai itu meliuk-liuk seperti ular raksasa, mengejar trio Wu Yuan yang mencoba kabur dengan sisa-sisa harapan terakhir mereka. Lilei dan Chenling berusaha keras menghindar, bergerak seperti angin namun tetap kalah cepat. Dalam sekejap, rantai hitam itu berhasil menembus pertahanan mereka, meninggalkan jejak darah yang menyayat tubuh mereka. Wu Yuan menggertakkan giginya, berusaha keras menyalurkan kekuatan Yuan dalam tubuhnya untuk melawan kekuatan pelahap yang merampas energinya. Namun, di bawah tatapan Lindong, setiap usaha tampak sia-sia. Mata Lindong kemudian menyipit saat ia menguatkan segel tangannya sambil berseru, "Pusaran penjara pelahap!" Sehingga rantai yang melingkari ketiga musuhnya seketika membeku, berubah menjadi lubang hitam berputar yang membentuk penjara yang tak terlihat. Udara di sekitar mereka mendesir tajam, seolah-olah seluruh energi di sekitar tersedot tanpa ampun. Wu Yuan, Lilei, dan Chenling terjebak di dalam pusat pusaran. Tubuh mereka terasa berat, tak mampu bergerak, seolah terikat oleh beban ribuan batu. Suaranya tertahan oleh rasa takut dan keputusasaan. Lilei mendesis, "Kekuatan macam apa ini?" Namun, Lindong tidak memberi mereka kesempatan untuk pulih. Kedua simbol agung yang dimilikinya bersinar semakin terang. Simbol petir naik ke langit, menyatu dengan awan guntur yang mulai bergolak dengan intensitas tak terduga. Petir yang tadinya sekedar gemuruh, kini berkumpul menjadi tombak cahaya raksasa yang mengancam, siap menghantam dunia. Petir penghakiman. Suara Lindong berdering di antara dentuman petir, menggema dengan keanggunan yang dingin. Dengan satu gerakan tangan, dia memerintahkan tombak petir itu untuk meluncur ke arah trio di bawahnya. Tombak itu mengoyak langit, menyambar mereka dengan kekuatan yang tak terbendung. Lilei yang pertama terkena, bahkan tidak sempat berteriak. Tubuhnya meledak dalam sekejap, pecah menjadi debu di antara kilatan cahaya petir yang menyilaukan. Chenling yang berdiri di sebelahnya berteriak ketakutan saat melihat nasib temannya. Namun tombak petir kedua sudah siap menghantamnya. Dalam sekejap, Chenling mengikuti jejak Lilei. Tubuhnya terpecah menjadi kepingan energi dan suara jeritannya lenyap begitu saja. Hanya Wu Yuan yang tersisa, wajahnya memucat saat tombak petir terakhir menuju ke arahnya. Dalam upaya putus asa, ia melawan, merapalkan semua mantra dan kekuatan Yuan yang tersisa. Namun semua itu tak cukup untuk menahan amukan kekuatan simbol kuno. Dengan ancaman dan rasa putus asa yang bercampur, berkata, "Kamu akan menyesalinya, Lindong."
memegang dua simbol kuno, berarti kamu mengejar kehancuranmu sendiri. Lindong tak mengindahkan kata-kata Huo Yuan. Tombak petir itu menembus tubuh musuh terakhirnya dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Tubuh Huo Yuan robek, darah dan kilat bercampur menjadi satu sebelum seluruh tubuhnya hancur, menyisakan hanya riak terakhir dari roh Yuannya. Namun, di saat terakhirnya, Huo Yuan mengerahkan kekuatan terakhir untuk mengirimkan riak energi pembawa pesan ke udara. Riak itu bergetar, membawa sebagian dari roh Yuan, Huo Yuan yang sudah hancur, berusaha meloloskan diri dari arena pertempuran. Lindong mengerutkan kening, menyadari bahwa ini adalah upaya terakhir Huo Yuan untuk memberi peringatan kepada sekutunya. Namun, kilat terakhir turun dari awan, memotong riak itu dan menghancurkannya menjadi kepingan kecil. Meski begitu, Lindong tahu riak tersebut telah membawa pesan, seberapapun tidak jelasnya, ke tempat yang tidak ia ketahui. Suasana hening menyelimuti medan pertempuran. Lindong menghela nafas dalam-dalam. Tubuhnya lelah akibat penggunaan dua simbol kuno. Meski lelah, ia tidak bisa menunjukkan kelemahannya. Dengan satu gerakan, dua simbol kuno itu kembali ke istana niwannya, bersinar di kedalaman pikirannya seperti permata abadi. Saat ini, terlihat tatapan Lindong yang sedang menatap cakrawala yang berwarna ungu dan abu-abu. Lindong mengaku mengetahui bahwa tantangan yang lebih besar mungkin sedang menunggu di balik bayang-bayang yang semakin gelap di wilayah Swan Timur. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.